Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Ini saya balik lagi channel gue. Tadi nggak mau di video ini, tapi berhubung ini kita videoin aja ya. Jadi si merah gue nih, si cabe ini dari kemarin kan ngambek ya. Udah cari-cari penyakitnya, tetap aja silinder head atau silinder nomor satunya itu masih kadang kompresinya itu kadang ngisi, tapi maunya ngisinya tuh di kilometer di RPM sekitar 1500 ke atas ya, di 2000 atau lebih itu nggak berbet, tapi pas langsam dia berbet-berbet gitu, dan itu kan ngebulat lah suaranya. Indikasi gua terakhir ada di klep. Kalau kalian lihat video gua sebelumnya, gua ganti FPR ya karena di langsamnya itu naik turun. Nah, kita ganti FPR-nya, langsamnya naik turunnya selesai, tapi kompresi nomor satunya tuh masih tetap kayak gitu ya, masih lemah kompresi nomor satunya. Nah, sekarang gua lagi bongkar si head cylindernya kita bongkar. Kebetulan ini udah copot baut-bautnya, knalpot udah di bawah, ini baut-bautnya udah copot, tinggal ditarik aja. Ini tinggal ditarik, terus kita cek kondisi bener nggak klepnya yang bermasalah. Sekalian kita ganti perpaknya yang bermasalah. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, serta share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Stay tune terus, tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Mari kita sama-sama belajar dan bukan saling menggurui, oke? Oke, berhubung ini udah baut head cylinder udah dicopot semua, jadi kita tinggal tarik aja seperti ini. Ini gua rasa ini udah semua ya, tinggal tinggal tali gas belum. Kita copotin tali gas. Si 14 nih sebetulnya. Ini udah copot semua ya. Ini gua rasa udah semua, tinggal tarik. Dan kita lihat, ntar masih ada yang nyangkut. Sip. Ini bisa kelihatan di sini pistonnya. Ini pistonnya kotorannya ini ya. Kotorannya basah. Ini packing head cylindernya. Packing head cylindernya. Kita taruh di sini dulu. Kita lihat. Ini dia ada basah oli di sini. Di sini, tapi ini basah oli karena tadi baru dicopot. Ini lubang radiatornya bekas iniannya packing head nih ya. Dan ini kerak karbonnya nggak banyak ya karena udah beberapa kali digurah. Terus alhamdulillah silindernya pun masih aman, pistonnya masih aman, ini tidak goyang. Dan kita lihat dari si kondisi klepnya ya, di sini aja. Pak, minta tolong di situ angkatin situ Pak, ini buang olinya ke sini acak-acakan. Ya, gue baru datang kelamaan. Saya minta tolong sama Bapak ini nih, Bapak Mr. Tanang Ashari. Dah sini aja Pak. Oke. Sekarang ini nomor 1. 1, 2, 3, 4. Real gue belum lihat nih keadaan klepnya seperti apa. Nah, keadaan klepnya seperti ini. Ini udah jelas ya. Sebentar, taruh dulu. Ini udah jelas nih. Klep nomor 1 basah. Klep nomor 1 basah. Bisa kelihatan. Klep nomor 1 basah. Ini karbonnya banyak. Ini basah banget. Bisa kelihatan. Ini klepnya bocor. Tuh ya. Basah banget nih. Ini klep nomor 1 basah.
nggak ada pembakaran lah, nggak ada pembakaran. Klep nomor 2 ada pembakaran karena ini kelihatan gosong. Terus nomor 3 ada pembakaran, nomor 4 juga ada pembakaran kering. Ini bisa dikatakan kering ya, ini kering. Kalau ini efek basah dari samping tuh, tapi di tengahnya kering, kering. Yang ini basah semua. Nah, ini diakibatkan, ini yang mengakibatkan kompresi nomor 1 ini maunya cuman di RPM tinggi dan nggak mau di RPM rendah. Jadi pada saat langsam itu suaranya kayak ngeblub blub 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 gitu ya, blub 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 blub. Kadang ngasap, kadang enggak. Jadi ini klepnya bermasalah, klepnya bermasalah. Ini nanti kita skir ulang, skir ulang, skir ulang, semuanya kita skir ulang. Mungkin kelihatan ya busi basah tuh, busi basah. Ini busi kering, busi kering, busi kering. Dan ketiga piston ini atau ketiga silinder ini dengan busi kering, klep kering, berarti ini nggak ada kebocoran di klep. Ini nggak ada kebocoran di klep. Kalau ini ada kebocoran di klep, makanya ini banjir. Ini banjir. Ini nggak ada pembakaran. Ini bensin, bukannya oli. Ini bensin. Karena kurangnya pembakaran. Jangan dibakar. Oke. Jadi ketahuan ya. Ternyata indikasi gua atau perkiraan gua tepat. Silinder nomor 1 ada gagal kompresi karena ini celak klep ini renggang. Celak klep ini renggang karena dia nggak mampu untuk nahan atau ya, bocor lah, kompresinya bocor. Itu yang membuat kompresinya lemah. Karena pada saat gue buka sini itu kompresinya kan kita bisa tahan juga tuh pakai tangan, nggak panas gitu, nggak padat gitu. Walaupun kita nggak pakai alat cek kompresi, tapi kita cek tangan kita tutup lubang businya, dia nggak panas. Tapi yang ini panas, berarti yang ini ada bocor kompresi di klep. Oke, jadi untuk indikasi seperti ini itu pertama itu kita udah lakuin yang namanya cek injektor bagus, terus kita ganti busi masih pincang juga, injektor udah kita tukar-tukar juga masih pincang juga. Terus kalau di video sebelumnya itu ganti AFR, ya memang AFR itu bikin mirip-mirip ini ya, mirip-mirip kalau AFR tuh mirip-mirip pompa full pump lemah. Tapi ternyata AFR gue bermasalah karena dia tembus ke ruang bakar. Nah, kita udah ganti karena memang itu bukan salah satu permasalahan si silinder nomor 1 pincang. Tapi kita coba ganti itu dulu, tapi tetap masih pincang. Indikasi terakhir, oke. Kita cabut si headnya dan coba kita lihat, ternyata lihat seperti itu. Sebetulnya males nih cabut-cabut head, takutnya si piston ini goyang. Ternyata alhamdulillah si pistonnya nggak goyang, masih bagus. Silindernya pun nggak ada yang baret karena memang mobil pun tidak yang namanya ngebul berlebih. Mobil hanya ngebul pada saat di apa ya, dingin dia nggak ngebul, tapi pas panas dia ngebul. Ngebulnya nggak parah, ngebul tipis, asapnya bisa dibilang putih kebiru-biruan gitu. Nah, itu indikasi dari klep. Terus pincang, kalau pincang seperti ini dia itu gimana ya? Kalau pincang seperti ini pas dipakai jalan normal, tapi pas pada saat langsam itu suaranya nggak enak banget, suara ngebulet gitu. Suara ngebulet, walaupun nggak ngebul, kadang-kadang ngebul, kadang-kadang kagak, tapi suaranya itu kayak blub 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 gitulah ya. Blub 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 blub, harusnya kan kalau mobil kan nah, terus pas didengerin, pas di starter tanpa apa namanya? Di starter tanpa kita colokin koil atau koilin injektor, kita starter doang nih, harusnya kan berirama nih, harusnya berirama tuh dari 4 piston itu kan zeng 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 gitu kan. Nah, kalau ini kayak loncat gitu, satu satu kompresi itu loncat, harusnya dia berirama gitu, kayak tangga naik turun gitu. Nah, ini nggak berirama, berarti ada salah satu piston yang loss kompresi. Oke, sekian dulu videonya, jangan lupa like, subscribe, serta share. Mungkin video ini akan gue bagi, jadi kita mempersingkat waktu aja. Ini videonya mungkin nanti sekir dan pemasangan gue lanjut di video berikutnya ya. Makanya jangan lupa like, subscribe, serta share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Pantengin terus nih, tunggu video berikutnya karena sambil nunggu spare partnya juga belum datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.